Nah, Allah, para fuqaha menyebutkan babul haid itu abwabul fiqh. Bab-bab fikih yang paling sulit itu babul haid. Ini disebutkan Imam Ahmad menghabiskan waktu yang lama khusus untuk mempelajari babul haid. Baik. Al-haid lughatan, haid secara bahasa adalah sailan, mengalir. Jadi haid secara bahasa itu mengalir. Nah, kemudian Al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari beliau menyebutkan al-haid asluhu sailan. Haid itu asalnya sailan, mengalir. Wa fil urf jiryanu jambil mar'ah, dan dalam kebiasaan haid adalah jiryanu jambil mar'ah, mengalirnya darahnya perempuan min mawdi'in makhsusin, pada tempat yang khusus, keluarnya di tempat yang khusus, di awqatin ma'lumah, dan pada waktu-waktu yang sudah diketahui. Nah, ini makna haid. Keluarnya, mengalirnya darah perempuan dari tempat yang khusus pada waktu-waktu yang sudah diketahui. Nah, dan haid itu min alamatil, termasuk dari tanda-tanda balik. Baliknya seorang perempuan, salah satunya tandanya haid. Nah, dan haid adalah makanan bagi makanan bagi anak. Kalau perempuan itu haid, maka dia sebagai pemberitahuan, dia siap untuk dibuai. Kalau perempuan sudah haid, berarti dia siap untuk hamil. Tatkala perempuan itu hamil, otomatis haidnya itu berhenti. Jadi otomatis haidnya itu berhenti. Nah, Allah merubah darah haid yang keluar itu tatkala perempuan hamil, dia menjadi makanan bagi janinnya. Nah, lewat pusarnya, dia langsung lewat pusarnya. Kenapa kok tidak lewat mulutnya misalnya? Kalau lewat mulutnya, nanti butuh untuk dikeluarkan lagi. Nah, maka lewat pusarnya, lewat pusar si bayi. Inilah sehingga sebagian pendapat perempuan yang hamil tidak haid. Karena haid itu tanda perempuan siap hamil. Tandanya hamil tatkala perempuan tidak haid. Prinsipnya haid itu tanda perempuan itu hamil. Ini khonifidina. Tatkala perempuan itu sudah melahirkan, maka darah itu kemudian berubah menjadi air susu. Nah, yang kembali menjadi sumber makanan bagi sisa. Dan biasanya perempuan yang masih rutin untuk menyusui itu tidak haid. Nah, di perempuan yang masih mungkin asinya lancar dan berat, nah ini belum haid. Ini ikhwan fillah, mulai hikmah dari adanya terjadinya haid. Kemudian ikhwan fillah azakumullah disebutkan dalam Kitabul Hayawan. Dalam Kitabul Hayawan
Wallati yahidu minal hayawan arba. Yang haid pada makhluk hidup hayawan nafik, makhluk hidup yang bisa bersuara. Itu ada 4 yang mengalami haid. Yang pertama al-mar'ah, perempuan, manusia. Yang kedua arnab, kelinci. Yang ketiga dhabu, serigala. Kemudian yang terakhir sofar. Sofar itu macam serangga. Ya. Nah, ini khani fidina azakumullah, ini disebutkan dalam kitabul hayawan. Hayawan yang mengalami haid. Baik. Khani fidina azakumullah disebutkan al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah tatkala menjelaskan hadis Aisyah yang mengalami haid setelah sedang menjalankan ibadah haji. Yang Rasulullah SAW menyebutkan inna hadza amrun katabahu Allah ala banati Adam. Sesungguhnya ini adalah perkara yang telah Allah tetapkan bagi anak-anak perempuannya Adam. Al-Hafidz menjelaskan membawa riwayat yang dikeluarkan Al-Hakim dan juga Al-Mundhir dengan sanad yang sahih dari Ibnu Abbas. Beliau menyatakan inna ibtida al-haid kana ala Hawa. Haid pertama kali itu terjadi pada Hawa, istrinya Adam alaihissalam. Sekalian dia adalah anaknya Adam alaihissalam. Karena diciptakan dari tulangnya Adam. Baik. Ini yang pertama kali haid ba'da an ukhbirat jannah, setelah diturunkan dari surga. Setelah diturunkan dari surga, baik, maka Hawa itu haid. Karena di dalam surga tidak ada haid. Ini khani fidina azakumullah. Baik, ini yang pertama kali. Nah, dan haid itu disikapi berbeda oleh orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasara. Orang-orang Yahudi sangat keras dalam mensikapi perempuan-perempuan yang haid. Nah, orang-orang Yahudi itu menganggap itu hukuman. Nah, jadi dianggap haid itu sebuah hukuman. Sehingga mereka sampai mengasingkan perempuan-perempuan yang haid. Disendirikan dalam makannya, dalam tidurnya, dalam tinggalnya. Mereka orang-orang Yahudi mensikapi hulu pada perempuan-perempuan yang haid. Nah, dan sebaliknya orang-orang Nasara itu mereka tidak memperdulikan perempuan-perempuan yang haid. Maknanya mereka gauli, semuanya dijalankan. Ini kebalikannya orang-orang Yahudi. Maka Islam bersifat dan bersikap yang tengah-tengah. Tidak kemudian ifrat wa tafrid sebagaimana Yahudi wan Nasara. Yang satu melampaui batas dalam mensikapi orang-orang yang sedang haid jadi asingkan. Yang lainnya saya melampaui batas dalam bersikap baik sampai boleh digauli mereka. Nah, maka kaum muslimin diajarkan bolehnya untuk berkumpul serumah dengan orang yang haid, makan bareng. Tapi yang dilarang baik bisa ini gimana? Ini khani fidina azakumullah. Inilah sikap pertengahan dari Islam. Nah, ini khani fidina azakumullah. Baik. Kemudian Mu'allim rahimahullah, beliau membawakan beberapa
masail dalam kitabnya, perkara-perkara yang berkaitan dengan masalah haid. Qala rahimahullah, la haidha qabla tamami 9 sinin. Tidak ada haid sebelum sempurna 9 tahun. Tidak ada haid sebelum sempurna 9 tahun. Nah, sehingga Allah, ini batasan minim haid menurut mazhab. Wala ba'da 50. Dan tidak ada haid setelah 50 tahun. Nah, berarti 9 sampai 50 itu masanya haid. Umur-umurnya orang yang haid. Nah, sehingga menurut mazhab, kalau kemudian ada anak yang kurang dari 9 tahun, umur 8 atau umur 7, mengeluarkan darah, nah, dari tempat keluarnya darah haid dengan sifat yang persis sama dengan darah haid, warnanya, baunya, semuanya sama. Nah, menurut mazhab maka dia itu bukan haid karena umurnya kurang dari 9 tahun. Nah, demikian pula kalau perempuan yang mungkin berumur 55 tahun mengeluarkan darah di tempat keluarnya darah haid dengan sifat yang sama dengan darah haid, menurut mazhab maka dia tidak berhubungan. Kalau tidak berhubungan haid berarti ya boleh itu beribadah, boleh sholat, boleh macam-macam. Nah, karena diletakkan di sini, baik, minim itu 9 tahun dan maksimal itu 50 tahun. Nah, umur perempuan yang baik, ikhwani fillah azakumullah. Nah, salah satunya ikhwani fillah azakumullah, baik, yang diriwayatkan dari Imam Syafi'i rahimahullah. Nah, ini juga disebutkan oleh Al-Baihaqi bahwasanya Imam Syafi'i rahimahullah beliau bertemu dengan Jaddah, annahu ra'a Jaddah la 21 sanah. Nah, menjumpai seorang nenek-nenek yang berumur 21 tahun. Jadi bertemu dengan seorang nenek yang berumur 21 tahun. Jadi 21 tahun dia sudah menjadi nenek. Maknanya dia sudah punya cucu. Kemudian dijelaskan, bagaimana kok 21 tahun dia menjadi nenek? Umur 9 dia haid. Nah, kemudian dia hamil. Baik. Dan 10 tahun dia melahirkan. Nah, 10 tahun dia melahirkan. Baik. Anaknya niru ibunya. Nah, 9 haid, nikah, 10, baik, kemudian melahirkan. Nah, sehingga tatkala mbahnya umur 21 tahun, nah, sudah punya ibu. Nah, mungkin ini termasuk baik perempuan yang nenek yang termuda. Nah, jadi nenek yang termuda itu nenek yang dibuka oleh Imam Syafi'i. Perempuan atau nenek yang paling muda 20 tahun. Mungkin di kalangan kita tentu saja belum nikah. Baik, itu yang disebut oleh Imam Syafi'i. Kan fillah azakumullah. Dari tentang riwayat ini banyak komentar dari para ulama. Nah, yang menyebutkan riwayat ini dhaif. Ini kan fillah azakumullah. Yang jelas, baik, menurut mazhab, menurut muallif, nah, haid itu minim umur 9. Haid itu minim umur 9, baik, dan maksimal umur 50 tahun. Ini ikhwan fillah azakumullah. Baik. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau menyebutkan bahwasanya wasahih annahu laysa lahu haddun. Pendapat yang sahih tidak ada batasan. Selama yang keluar itu darah haid, maka dia dihukumi perempuan yang sedang haid. Nah,
Tidak ada batasan umurnya. Nah, jadi tidak ada batasan minim dan juga batasan maksimal dari keluarnya darah haid. Baik. Ini khanifidina azakumullah. Nah, dan juga khanifidina azakumullah, pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Nah, yang disebutkan la sihhata li hadha tahdid. Tidak ada yang sahih tentang pembatasan ini. Wa anna al-mar'ah mata ra'at dam al-ma'ruf inda nisa'an haid fa huwa haid. Baik, maka perempuan kapanpun dia melihat darah yang darah itu ma'ruf, diketahui para perempuan itu darah haid, maka dia dihukumi perempuan yang sedang haid. Saghiratan kanat am kabirah. Apakah dia masih kecil maupun sudah dewasa. Nah, selama keluar dari yang sifatnya persis dengan darah haid, maka dia dihukumi perempuan yang tidak kenal usia. Ini khanifidina azakumullah. Baik. Karena Allah Subhanahu wa taala memutlakkan tentang haid. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza. Baik. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mereka bertanya kepadamu tentang mahid. Dia menyebutkan mahid itu perempuan yang haid. Dan menyatakan pendapat yang lain dari para mufassirin, qul huwa adza, itu adalah adza, orang. Maka dimutlakkan demikian menunjukkan tidak ada batasan baik umurnya. Baik, sehingga khonifidina azakumullah yang dijadikan patokan itu adalah sifat-sifatnya. Nah, selama sifat itu ada pada darah yang keluar, baik maka dia dihukumi. Nah, baik. Jadi tidak mengenal berapa usianya. Tetapi sifatnya. Kalau darah yang keluar sifatnya sama dengan sifat darah haid, warnanya, baunya, baik maka dia dihukumi perempuan yang haid. Nah, baik. Qala rahimahullah wala ma'a hamlin. Tidak pula haid itu bersama kehamilan. Nah, ini pendapatnya muallif, pendapatnya mazhab orang yang hamil itu tidak haid. Nah, orang yang hamil dia tidak haid. Ini khanifidina azakumullah, karena baik haid itulah berhentinya haid itu tadi kita sebutkan dia sebagai tanda kehamilan. Nah, ini juga ikhwanifidina azakumullah yang disebutkan dari pendapatnya Imam Ahmad. Ini yang disebutkan dari pendapatnya Imam Ahmad. Nah, bahwasanya perempuan yang hamil itu tidak haid. Jadi perempuan yang hamil dia tidak haid. Nah, ikhwanifidina azakumullah, baik tatkala Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang masa iddah. Berbicara tentang masa iddah, baik perempuan-perempuan yang masih aktif haidnya, maka Allah sebutkan masa iddahnya salah satu quru', 3 kali haid atau 3 kali suci. Perempuan-perempuan yang masih aktif haidnya, baik. Kemudian perempuan-perempuan yang sudah tidak haid lagi, maka masa iddahnya 3 bulan. Karena tidak haid. Tapi tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perempuan yang hamil, maka masa iddahnya itu ayyaba'na hamlahun. Tatkala mereka itu melahirkan bayinya. Nah, Allah tidak sebutkan 3 kali suci. Ini menunjukkan perempuan yang hamil itu memang tidak haid. Nah, di perempuan yang hamil dia tidak haid. Baik. Tapi ikhwanifidina azakumullah, ada beberapa yang perempuan hamil itu haid. Ada beberapa. Tapi mungkin mayoritasnya perempuan yang hamil tidak haid. Karena itulah tanda kehamilan berhentinya haid.
Tapi kadang ada perempuan-perempuan yang hamil, baik, maka dia itu juga haid. Nah, ini ikhwan fillah azakumullah. Sehingga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau sebutkan bahwa rajih, ada pendapat yang menyatakan perempuan hamil itu juga haid. Beliau merajihkan annal hamil idza radam al-mutlaq alladhi yatihi ala waqtihi. Perempuan yang hamil, annal hamil, jadi hamil, lafaznya itu hamil. Kalau dalam Arab itu kan mudzakkar. Nah, tidak ada tak marfu'ah, dan hamilah. Kalau sifat yang itu hanya ada pada perempuan, maka dia mudzakkar. Jadi bukan keliru kalau menyatakan perempuan yang hamil, karena hamil itu hanya perempuan, laki-laki tidak hamil. Maka lafaznya itu mudzakkar, hamil, annal hamil. Bahwasanya orang yang hamil jika melihat darah yang keluar yang dia datang pada waktunya, waktu kebiasaannya. Dia biasa haid di awal bulan. Setelah dia sedang hamil, ternyata darah itu keluar, waktunya sama. Kebiasaan dia haid. Ala waqti wa syahri wa halihi. Bulannya sama, keadaan sama. Sifat-sifat darahnya sama. Fa'innahu haidun. Maka dia haid. Maka dia jadi haid. Baik. Tatruku min ajli salat wa shaum wa ghair dzalika. Dia meninggalkan salat, meninggalkan puasa, dan meninggalkan yang lainnya yang terlarang bagi perempuan yang sedang haid. Dan dia sedang hamil. Baik. Tetapi ikhwan fillah azakumullah, baik. Ini berbeda dengan haid yang biasa. Haid dalam keadaan hamil itu haid yang khusus. Berbeda dengan haid yang biasa. Karena perempuan yang hamil itu biasanya enggak haid. Maka dihukumi mayoritas perempuan yang hamil itu enggak akan haid. Tapi kalau ada perkara yang nadir, yang jarang. Kalau ada perempuan yang hamil kemudian haid, maka dia waktu darahnya keluar dia dulu perempuannya haid. Tapi alhamdulillah tadi yang kita sebutkan, Allah Subhanahu wa taala membagi-bagi masa iddah. Bagi perempuan yang aktif masa haid, bagi perempuan yang sudah tidak haid, dan bagi perempuan yang hamil Allah beda-bedakan. Yang masih aktif haid 3 kali suci atau 3 kali haid. Kalau dia sudah selesai sampai 3 kali sucinya, maka selesai masa iddahnya, maka dia boleh menikah. Nah, bagi perempuan-perempuan yang sudah tidak haid lagi lama, baik, maka masa iddahnya 3 bulan. Nah, bagi perempuan-perempuan yang hamil, baik, masa iddahnya itu melahirkan. Nah, bagaimana kalau kemudian perempuan yang hamil itu haid? Perempuan yang hamil itu haid. Dalam keadaan hamil dia kemudian suaminya meninggal atau cerai, dalam keadaan hamil. Dan dalam kehamilannya dia mengalami haid. Haidnya juga 3 kali. Setelah haid 3 kali, apakah kemudian masa iddahnya selesai? Tidak. Dihukumi kebiasaan mayoritasnya. Kalau perempuan dalam keadaan hamil, masa iddahnya selesai setelah dia melahirkan. Haidnya ini tidak dihitung. Tapi dalam masalah menjalankan ibadah, dia sama dengan haid yang biasanya. Tidak boleh sholat, tidak boleh digauli suaminya, tidak boleh puasa. Tapi haidnya itu tatkala masa hamil tidak dipakai standar perhitungan masa iddah. Ini ikhwan fillah, ini bedanya. Kalau ada perempuan hamil yang haid, sehingga tetap masa iddahnya, melahirkan. Baik. Meskipun ikhwan fillah azakumullah, kemudian terjadi pembicaraan di kalangan para ulama dalam masalah ini. Baik. Perempuan misalnya, ditinggal mati suaminya atau cerai dalam keadaan hamil muda. Hamil muda, 1 bulan atau 2 bulan hamilnya. Maka masa iddahnya itu lama, sampai melahirkan. Melahirkannya berarti nunggu 8 bulan.
Kalau dia hamil muda 1 bulan, atau hamilnya 3 bulan, tinggal misalnya keluar lebih panjang dia, maka idahnya. Baik. Bahkan bisa lebih pendek. Dia cerai dengan suaminya, pagi ditalak, baik. Nah, kemudian sorenya melahirkan. Maka besoknya dia bisa menikah. Selesai masa idahnya. Nah, karena melahirkan selesai masa idahnya. Baik. Jadi imma dia bisa tunggu panjang, atau imma bisa cepat. Nah, karena hitungannya itu tak kala dia melahirkan. Kalau cerainya hamil muda, lama dia nunggunya. Kalau detik-detik menjelang kelahiran, cepat dia nanti idahnya selesai. Baik, ini ikhwan fillah rahimakumullah. Sehingga yang dirasikan oleh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, perempuan hamil jika keluar darah dengan sifat yang sama dengan darah haid, di waktu yang sama, kebiasaan dia maka dihukumi perempuan yang sedang haid. Nah, dihukumi perempuan yang sedang haid. Baik, tetapi perhitungan masa idahnya tidak dipakai. Ya, untuk perhitungan masa idah tidak dipakai. Baik. Qala rahimahullah. Wa aqalluhu yawmun wa lailatun. Haid yang paling minim itu sehari semalam. Haid yang paling minim itu sehari semalam 24 jam. Kalau seorang keluar darah persis dengan darah haid. Baik. 23 jam lebih setengah jam. 23 setengah jam. Nah, maka dia tidak dianggap haid ini. Karena kurang dari semalam. Karena minim yang disebut haid itu kalau sehari semalam. Minim. Kalau kurang dari itu, maka dia tidak dianggap darah haid. Dianggap apa? Dianggap istihadah. Kalau darah istihadah yang keluar, maka dia tetap wajib untuk beribadah. Nah, dia tetap wajib untuk beribadah. Saya tidak dianggap sebagai darah haid. Nah, ini menurut pendapat mu'allif. Waqtahu 15 yauman. Dan masa haid yang paling lama itu 15 hari. Masa haid yang paling lama itu 15 hari. Kalau perempuan haidnya 20 hari itu bukan haid, maka dia dihukumi istihadah. Nah, kenapa kemudian ditetapkan kok 15 hari? Karena nggak mungkin masa itu lebih panjang dari masa sucinya. Kalau bulan itu 29 hari. Baik. Maka dia 15 hari. Ya. Masa haid 15 hari. Sisanya itu masa suci. Nah. Kalau misalnya haidnya 20 hari, itu masa sucinya cuma 9 hari. Atau 10 hari, lebih sedikit lah, tak mungkin. Nah, ini yang pakai dalilnya atau taklilnya. Nah, jadi masa haid yang paling puncak paling lama 15 hari. Lebih dari itu disebut istihadah. Nah, baik, ini pendapatnya mu'allif rahimahullah. Nah, ikhwani fillah jazakumullah, ini juga terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama. Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau menyebutkan as-sahih annahu la hadda li aqallihi. Pendapat yang sahih tidak ada batasan bagi sedikitnya masa haid. Selama yang keluar darah sifatnya persis dengan darah haid, maka dia disebut haid. Meskipun sebentar. Nah, demikian pula was-sahih fi dzalika aidan annahu la hadda li aktsari. Dan yang sahih pula dalam masalah ini tidak ada batasan untuk maksimalnya. Maksimal masa haid ini tidak ada batasannya. Nah, ikhwani fillah jazakumullah. Baik. Sehingga kalau kemudian pendapatnya mu'allif rahimahullah, kalau haid lebih dari 15 hari, maka hari yang ke-16 itu dianggap darah istihadah. Hari yang pertama sampai yang ke-15, nah, itu darah haid.
Kemudian hari yang ke-16 dia dari istihadah. Dan Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau menyebutkan bagaimana mungkin pergantian hari itu kan tatkala huruf syams, tenggelamnya matahari. Nah, bagaimana mungkin? Misal tenggelamnya matahari di jam 5:30. Bagaimana mungkin? Jam 5:30 kurang 5 itu darah haid, jam 5:30 lebih 5 itu dari istihadah. Nah, dia berubah 10 menit kemudian darah haid menjadi dari istihadah. Nah, kata beliau rahimahullah, bagaimana mungkin? Maka pendapat yang sahih, selama darah itu yang keluar itu sifatnya sama dengan darah haid, maka dia diberi haid meskipun lebih banyak dia keluarnya, lebih dari 15 hari. Nah, ini yang dikuatkan oleh beliau rahimahullah. Baik. Ini khonifidina agustimullah. Nah, wa ghalibuhu sittun aw sab'un. Dan mayoritasnya adalah 6 hari atau 7 hari kebiasaan perempuan itu haidnya 6 hari atau 7 hari. Baik, ini khonifidina agustimullah. Tatkala Rasulullah SAW menyebutkan kepada perempuan yang istihadah itu terus keluar tidak berhenti, lama panjang waktunya, tidak pernah berhenti sama sekali. Maka beliau sebutkan, baik, maka itu melahir 6 hari atau 7 hari. 6 hari, baik, yang biasa dia haid maka dia dianggap darah haid. Baik, yang selebihnya dianggap sebagai darah istihadah. Nah, ini khonifidina agustimullah, kalau darah terus menerus tidak pernah berhenti keluar. Baik, ini khonifidina agustimullah. Dan Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah beliau menyebutkan, fa idza kana al-'ada mustaqirrah 17 yauman. Kalau seorang perempuan itu memiliki kebiasaan yang terus menerus 17 hari haidnya, misalkan berjalan terus-terusan setiap bulan, darahnya itu yang keluar selama 17 hari. Nah, kata beliau, "Qulna hadza kullu haidun." Saya menyatakan semua dari hari pertama sampai hari yang ke-11 semuanya itu haid. Nah, ini menurut pendapat beliau. Baik. Dari hari yang pertama sampai hari yang terakhir, maka dia dihukumi haid. Baik. Aw law istamarra ma'a kulli syahr. Atau tatkala darah itu terus bersamanya setiap bulan. Awin qata'a muddatan yasira, atau terputus dalam waktu yang sebentar. Kal yaum wal yaumain. Sehari 2 hari darahnya berhenti, kemudian berlanjut setelahnya. Atau kana mutaqatti'an ya'ti sa'at, atau terputus kemudian datang 1 jam setelahnya. Artinya dia tidak lancar. Pada berusaha bisa reguler. Kemudian suci setelahnya. Saya mustahabah. Kalau loncat namanya, nggak terus keluar. Kadang berhenti darahnya 2 hari 3 hari, kemudian keluar lagi. Nah, maka dia jadi istihadah. Tapi kalau terus keluarnya, selama dia sifatnya persis dengan darah haid, maka dihukumi darah haid. Karena tidak ada hitungan berapa maksimal keluarnya darah haid. Nah, ini yang dibuat oleh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Baik. Wa aqallu dhuhri bainal haidaini 13 yawman. Masa suci dari yang paling minim di antara 2 haid itu 13 hari. Jadi masa suci dari antara 2 haid yang paling minim itu 13 hari. Nah, yang paling minim.
Sehingga tidak ada, menurut Malik, tidak ada masa suci yang hanya 10 hari yang sucinya dalam keadaan haid. Tidak ada. Nah, karena Malik menyebutkan, ada batasan minim dan batasan maksimal dalam haid. Ini ikhwan fillah azakumullah. Jadi ini juga ikhwan fillah azakumullah. Syekhul Islam rahimahullah, beliau berpendapat tidak ada batasan minim masa suci, nggak ada. Nah, kalau memang kurang dari itu, baik, dan selebihnya haid maka dihukumi haid. Ini pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Wala hadda li aktsarih. Dan tidak ada batasan bagi maksimalnya. Nah, maksimal suci itu nggak ada. Baik. Jadi yang ada itu minimnya. Nah, minim sucinya. Maksimal suci nggak ada. Mungkin saya seseorang bulan ini haid, 3 bulan nggak haid, 4 bulan nggak haid, itu nggak ada masalah. Nah, maksimalnya itu nggak ada hitungannya, tapi minimnya ada. Maksimalnya nggak ada. Kalau misalnya seorang tahun nggak haid itu nggak masalah, karena nggak ada maksimalnya. Nah, wasabtil haid saum wal shalah. Perempuan yang haid itu mengqadha puasanya dan tidak mengqadha salatnya. Perempuan yang haid baik mengqadha puasanya dan tidak mengqadha salatnya. Dari kalimat ini ikhwan fillah azakumullah, ada 4 faedah yang disebut oleh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Al-awwal kata beliau, anna la tasum. Perempuan yang haid itu tidak berpuasa. Wa tsani anna la tusalli. Yang kedua, perempuan haid itu tidak sholat. Ini perkara yang ma'ruf dalam istilah. As-salis anna taqdi shaum. Yang ketiga, baik perempuan yang haid itu mengqadha puasa. Warabi anna la taqdi shalah. Yang keempat, perempuan yang haid itu tidak mengqadha salatnya. Nah, kalau kemudian salat itu diqadha, itu akan memberatkan. Dalam sehari 5 waktu dia menjalankan salatnya. Baik. Ini akan azakumullah 4 hukum yang diambil dari ucapan beliau. Wala yasihani minha. Dan tidak sah darinya. Tidak sah puasa dan tidak sah salat dijalankan perempuan yang haid. Nah, bal yuharriman. Bahkan baik puasa atau bal yahruman. Bal diharamkan keduanya. Salat dan puasa haram bagi perempuan yang sedang haid. Wa yahrumu wad'uha fil fard. Dan diharamkan menjimainya di kemaluannya. Diharamkan baik menjimai perempuan yang sedang haid di kemaluannya. Nah, dan Allah sebutkan baik yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adha fa'tazilun nisa fil mahid. Fa'tazilun nisa fil mahid. Maka jauhilah perempuan yang haid fil mahid. Disebutkan para mufassirin mahid makan wal zamanul haid. Makna mahid tempat keluarnya dari haid, dijauhi. Wa zamanul haid, dan waktunya haid. Waktunya haid. Nah, sehingga ikhwan fillah azakumullah, terlarang bagi suami untuk menjimai istrinya pada kemaluannya atau dalam haid. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan isna'u kulla syai'in illa nikah. Perbuatlah segala sesuatu kepada perempuan-perempuan haid pada isi segala haid kecuali nikah, kecuali jima.
Nah, makan itu bersama boleh. Nah, ini berbeda dengan orang-orang Yahudi. Nah, segala sesuatu boleh. Nah, kecuali zina. Ini perkara yang haram. Baik. Ini ikhwan fillah dari sisi kesehatan juga ini mudarat. Nah, menjimai perempuan yang sedang haid, baik dari sisi kesehatan juga timbul mudarat. Baik. Kemudian beliau sebutkan fa'alai dinar au nisfu. Maka dia wajib untuk bayar kafarah kalau menjimai istri dalam keadaan haid. Nah, dia harus membayarkan 1 dinar atau setengah dinar. Kalau menjimai istri baik dalam keadaan haid, maka membayar kafarah. Nah, baik. 1 dinar disebutkan 2/4 gram emas. Nah, jadi sekitar 2/4 gram emas. Baik, itu kafarah. Nah, bagi mereka yang menjimai istri dalam keadaan haid, baik itu yang diberikan kepada fuqara wal masakin. Nah, kemudian ikhwan fillah azakumullah, di sini disebutkan dalam hadis Imam Ahmad tentang perempuan atau mereka yang menjimai istrinya dalam keadaan haid dari hadis yang Abbas, yatasaddaq bi dinar atau bi nisfi dinar. Dia bersedekah dengan 1 dinar atau setengah dinar menggunakan takhir atau dan 1 atau separuh. 1 atau separuh. Baik. Sebagian para ulama menyebutkan, ini takhir, pilihan. Boleh. Mau 1 dinar boleh, mau separuh juga boleh. Nah, tergantung dengan dari kemampuannya. Ada sebagian yang menyatakan saya wajib mengeluarkan 1 dinar tatkala dia menjimai istrinya di awal-awal haidnya. Karena di awal haidnya itu masih derasnya darah haid. Nah, maka dia kafarahnya lebih besar, 1 dinar. Nah, kalau kemudian dijimai tatkala darahnya itu sudah tidak lancar, sudah sedikit keluarnya dan mungkin hampir selesai, maka dia dinar, separuh dinar. Yang dia sedekahkan. Nah, ya kan yang berilah Allah. Baik, tinggal buat 1/2 gram. Nah, tinggal diteruskan dengan rupiah. Nah, sekarang 1 gram berapa? Baik, kalau 1 gram 500 misalnya, tinggal hitung. Nah, 1 juta berapa? Ya, saya membayar kafarah. Nah, yang bayar sang suami. Dan istri tidak terkena kafarah. Nah, jadi istri tidak terkena kewajiban kafarah karena tidak disebutkan. Nah, sang suami yang bayar kafarah. Nah, 1 dinar atau nisfu dinar. Meskipun ikhwan azakumullah sang istri itu ridho. Sang istri ridho dengan dijimai atau bahkan minta untuk dijimai. Nah, tetap yang bayar, yang tanggung jawab itu baik sang suaminya mengeluarkan kafarah. Baik, nisfu dinar 1 dinar. Nah, ini ikhwan fillah azakumullah, baik. Dan hadis tentang masalah ini diikhtilafkan oleh para ulama. Nah, diikhtilafkan oleh para ulama hadis tentang kafarahnya orang-orang menjimai perempuan-perempuannya haid. Al-hadis dha'afahu al-Baihaqi wa tabi'ahu an-Nawawi. Didha'ifkan oleh al-Baihaqi, diikuti oleh Imam Nawawi. Nah, karena mudha'if. Kemudian yang mensahih di sini baik Ibnu Qattan, Ibnu Hajar, mensahih di sini Al-Hakim, Ibnu Daqiq al-Aid, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Al-Khattabi, dan juga disebutkan dari Imam Ahmad rahimahullah. Beliau menyatakan tentang hadis ini ma'asanu min hadis. Apa bagusnya hadis ini? Dia menghasankan hadis ini. Baik tentang kafarahnya, bagi orang-orang yang menjimai istrinya dalam keadaan haid. Bagi mereka yang menyatakan dhaif hadis ini, tidak ada kafarahnya. Tidak ada kafarahnya bagi orang-orang menjimai istrinya dalam keadaan haid. Tidak ada kafarah. Baik, ini apa yang berikan Allah.
Nah, dan Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah beliau menyebutkan kesimpulan sahih annaha wajibah. Pendapat yang sahih baik bersedekah atau kafarah karena menjima istrinya sedang haid ini wajib. Nah, walal aqal naqulu bil wujub ihtiyatan di dalam rangka hati-hati. Menyatakan wajib dalam rangka hati-hati. Nah, ini apa nih dina azzakumullah. Tapi apa nih dina azzakumullah? Siapa mereka yang wajib untuk membayar kafarah? Mereka yang wajib untuk membayar kafarah tatkala memenuhi 3 persyaratan. Nah, yang pertama ayatun alimah. Yang ngerti ini perbuatan yang terlarang. Nah, yang ngerti ini perbuatan yang terlarang. Asani ayatun dzakira. Dia sadar tatkala menjalankan perbuatan ini. Tahu dia, oh ini dilarang. Sadar dia tatkala menjalankannya. Yang ketiga muhtarah. Dia tidak dipaksa. Nah, asal dia menjalankannya dengan keinginan pribadinya dan tidak dipaksa. Kalau mukrah, kalau dipaksa jelas tidak ada kafarahnya. Nah, ini kan yang berdina baik. Jadi 3 poin ini yang mewajibkan kafarah. Kalau seorang menjalankan menjimai istrinya dalam keadaan haid atau dalam keadaan puasa, baik, maka dipersyaratkan alim dia, tahu tentang keharamannya, tahu tentang larangannya. Bagaimana kalau dia tidak tahu tentang kafarahnya? Tidak ada masalah. Dia tetap dia terkena kewajiban kafarah. Justru nggak tahu kalau wajib kafarah, tapi tahu nggak kalau wajib kafarah? Tahu, dia tetap kafarah. Sebagaimana sahabat yang menjima istri atau kalau bilang apa? Nggak tahu kalau itu kafarah, tapi tetap diwajibkan dari kafarah. Makna alim di sini tahu tentang hukumnya, hukum tidak bolehnya. Masalah dia tahu atau tidak tahu masalah kafarahnya berapa, tetap nggak ada masalah. Saya nggak tahu ternyata kafarahnya besar, tetap bayar kafarah. Tapi kan tahu ini kafarah, dia tahu itu bayar kafarah. Saya nggak tahu kafarahnya berapa. Tapi saya tidak tahu kalau ini kafarah berapa, oke, kok nggak tahu kafarahnya berapa? Kalau saya nggak tahu kafarahnya berapa, berarti tahu tentang haramnya. Kalau orang nggak tahu kafarahnya berapa kan jelas tahu haramnya. Kalau saya nggak tahu tentang haramnya, tapi tahu tentang kafarahnya. Ini apa nih bidina azab semua? Jadi makna alim di sini dia tahu tentang hukumnya. Urusan dia nggak tahu kafarahnya 1 dinar, setengah dinar, 5 dinar itu masalah lain. Yang jelas sekarang tatkala dia menjalankan perbuatan tersebut, melanggar perbuatan tersebut, dia tahu itu perkara haram. Nah, yang kedua tadi disebutkan zakiran, dia ingat. Dia ingat ini perkara haram. Tidak hilang ingatan. Kalau dia mabuk misalnya atau di lain, dia menjalankan dengan sadar dia. Sadar tatkala menjalankan perbuatan itu. Dan muhtar, ya sengaja tidak dipaksa. Kalau dipaksa ikhwan fillah azakumullah, dia tidak terkena kafarah. Tapi orang dikatakan saya terpaksa itu juga ada beberapa persyaratannya. Ada beberapa persyaratannya. Baik. Di antaranya, orang yang memaksa itu saya mampu menjalankan ancamannya. Nah, mampu menjalankan ancamannya. Bukannya seorang yang baik menjima istrinya, tatkala haid. Dan tatkala dia diwajibkan bayar kafarah, ini saya dipaksa. Kalau tidak saya dibunuh. Siapa yang maksa? Gitu. Anak kecil itu. Anak-anak itu maksa saya. Saya jima itu saya dalam keadaan haid. Bukan terpaksa. Kenapa? Karena orang yang maksa tidak bisa menjalankan ancamannya. Kalau saya nggak cuma itu saya akan dibunuh. Bukan terpaksa itu. Itu namanya mukhtar. Dia sengaja dengan pilihan dia menjalankan perbuatan. Nah, ini kan berdina Allah semua. Baik, jadi betul-betul orang yang bisa menjalankannya itu atau orang yang maksa itu bisa menjalankannya. Baik. Dan halan.
pada saat itu juga. Nah, pada saat itu juga bisa dijalankan. Kalau kamu nggak terima istrimu, nah, nanti tahun depan tak bunuh tahun depan. Lama tahun depan itu. Nah, kalau halal sekarang dipotongkan misalnya pistolnya, nah itu tahun depan. Dan terang dia tidak bawa senjata, tidak bawa nanti tahun depan. Insya Allah. Ancaman haram dengan insya Allah. Ini kan berinya amin. Jadi paksaan itu harus yakin bisa terlaksana. Nah, kalau tidak terpenuhi itu maka dia bukan terpaksa. Nah, dia tetap terkena kafarah. Ini kan berinya amin. Nah, kemudian wa yastamti'u minha bima duna. Dan suami itu boleh bersenang-senang dengan dari istrinya cinta bima dunahu, dengan apa-apa yang selain kemaluan. Nah, boleh semuanya boleh. Asalkan tidak menjimainya. Bersenang-senang dengan suaminya boleh. Nah, dengan istrinya sahih boleh. Ini berbeda baik dengan orang-orang Yahudi yang memasung perempuan-perempuan mereka di rumah khusus pada leher. Karena disebutkan betul-betul orang Yahudi Bani Israel itu menganggap haid itu sebuah musibah. Nah, sehingga itu perlu disingkirkan dan sampai nular kepada mereka yang lainnya. Nah, maka dalam Islam, ini juga tengah-tengah bainal Yahud wa Nasara. Kalau Nasara boleh menjadi Muslim, saya saja Islam lah. Nah, silakan kalian bersenang-senang dengan istri kalian sahih, silakan. Tapi jangan sudah lewat kemaluannya. Nah, jangan sudah lewat duhurnya karena haram. Selainnya diperbolehkan. Nah, ini ikhwan fillah Allah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan mau fawqal izar kalau hadis lainnya. Apa-apa yang di atas atau di bawahnya kain sarung. Nah, namanya tatkala mencumbu istrinya antara pusar dengan lutut itu ditutup dengan kain. Nah, maka sampai boleh bersenang-senang dengan selain itu. Mau pilih di atas pusar boleh, nah, di bawah lutut juga boleh, terserah. Ikhwan fillah jazakumullah. Kemudian bagaimana hadis yang menyatakan istauqullatin illa nisa. Perbuatlah segala sesuatu kecuali menjimainya. Di antara yang disebut kalau para ulama untuk menggabungkan riwayat ini, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu nanti tergantung syahwatnya. Kalau orang-orang yang merasa aman dengan syahwatnya, saya tidak ada masalah pakai kain. Kalau mereka-mereka yang sangat mengkhawatirkan syahwatnya, ini syahwatnya nggak kenal sumbu, jadi langsung meletus. Nah, ini nanti bahaya ini. Maka dia fokus saja menggunakan sarung. Nah, ini ikhwan fillah azakumullah. Baik. Ini ikhwan fillah azakumullah untuk menjamak di antara hadis. Nah, jadi perbuat segala sesuatu kecuali nikah. Ini ikhwan fillah azakumullah. Baik. Bagi suami yang cinta dengan istrinya, nah, tidak ada kewajiban mandi kecuali jika inzal, jika keluar air mani. Nah, karena tidak bertemu dua hitam. Baik. Maka setelah inzal keluar mani maka dia wajib. Ini ikhwan fillah azakumullah. Baik. Kemudian, nah, bagi sang istri, misal kalau istrinya itu inzal juga, keluar air mani karena suaminya mencumbuinya. Para ulama menyebutkan disunahkan bagi dia untuk mandi janabah. Sunnah. Disunahkan bagi dia untuk mandi janabah. Mungkin di masa-masa haid dia mau qiraatul Quran atau ibadah yang lainnya yang tidak terlarang, yang tidak terlarang. Nah, ini disunahkan. Nanti setelah selesai masa haidnya, dia mandi haid. Nah, ini ikhwan fillah mulai yang disebutkan oleh para ulama di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah
Wal mar'atu idza anzalat wa hiya haid istahibba lahu an taghtasila lil janabah. Perempuan jika dia keluar air mani dalam keadaan haid, maka disunnahkan bagi dia untuk mandi janabah. Ya Allah yabqa 'alaiha atharul janabah, supaya tidak tinggal atau tersisa padanya bekas janabah. Nah, baik, ini pendapatnya sebagian para ulama. Nah, baik, kemudian diperbolehkan bagi sang suami, untuk istimta, selain jima. Qala rahimahullah, fa idzan qata'a dam wa lam tattasil lam yubah ghairu sha'im wa shalat. Jika darah haid itu terputus, jika darah haid itu terhenti, walam taghtasil, dan kemudian belum mandi, lam yubah, tidak diperbolehkan ghairu sha'im wa shalat, ghairu siyam wa shalat, selain puasa dan salat. Maknanya perempuan selesai haidnya, menjelang fajar, belum sempat dia mandi sudah terbit fajar azan subuh. Dalam keadaan itu bulan Ramadan. Maka meskipun dia belum mandi haid, maka dia wajib untuk puasa Ramadan. Ini dikiaskan dengan janabah, junub. Yang Rasulullah SAW menjumpai waktu fajar dalam keadaan junub. Yang juga Allah Subhanahu wa taala memperbolehkan. Fal'an basiruhunna, dan sekarang ketahuilah mereka ini istri-istri kalian, wabtagu ma kataballahu lakum, dan berhalaplah apa yang ditetapkan oleh Allah untuk kalian, yang berhalap anak setelah menjumpai istri kalian. Wa qulu wasrabu, dan makan dan minumlah hatta yatabayyana lakum al-haydul abyad min al-fajr, sampai jelas nampak benang yang putih dari benang yang hitam dari fajar. Menunjukkan ikhwan fillah batasan bolehnya makan, bolehnya minum, dan bolehnya jima sampai terbit fajar. Kalau seorang itu jima boleh sampai terbit fajar, berarti tatkala fajar itu terbit, dia dalam keadaan baru selesai jima. Belum sempat mandi. Maka tetap dia wajib untuk menjalankan puasa. Ini yang pertama. Yang kedua, tolak. Talak. Tatkala haidnya selesai, ditalak suaminya boleh. Karena waktu haid bisa masuk talak bid'ah. Talak yang terlarang, jadi mentalakkan istri dalam keadaan haid. Termasuk talak suci, talak dalam keadaan suci istrinya yang telah digauli. Ini talak yang bid'ah. Kalau mau mentalak istrinya, itu menunggu waktu suci, dan belum dijimai, ditalak. Dalam keadaan hamil, atau dalam keadaan suci yang belum dijimai. Kalau dalam keadaan haid, maka talak bid'ah. Sebagaimana yang sempat dijalankan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, mentalak istrinya dalam keadaan haid. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, saya bertanya kepada Rasulullah tentang masalah itu, maka beliau perintahkan Umar bin Khattab untuk menyampaikan perintah Rasulullah kepada Ibnu Umar agar merujuk istrinya, karena talak dalam keadaan haid itu tidak sah. Talak itu. Ini ikhwan fillah azakumullah. Berarti ikhwan fillah azakumullah, selain dua perkara itu tidak boleh. Kalau misalnya menjimai istri, kalau istrinya belum suci, belum mandi, maka tidak boleh dijimai. Ikhwan fillah azakumullah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan masalah ini dalam surat Al-Baqarah ayat 222. Wala taqrabuhunna hatta yatahur.
Jangan kalian mendekati mereka sampai mereka suci. Pendapatnya Ibnu Hazm ini juga yang dikuatkan oleh Al-Albani kalau tidak salah dalam Adabul Zifaf. Biasanya bolehnya menjimai istri selesai haid dan belum mandi. Jadi bolehnya menjimai istri yang selesai haid meskipun belum mandi. Itu boleh. Tapi yang dikuatkan oleh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, bahwasanya menjimai istri selesai haid itu diperbolehkan tatkala sudah mandi. Tatkala sudah menjalankan mandi haid. Dan ini insyaallah dapat yang rajih. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang.